Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini akan disampaikan berkenaan dengan jawaban atas masalah sehari-hari yang telah disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih kelima, Hadrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullahu Ta'ala Binasril Aziz, pemimpin dunia saat ini, yakni berkenaan dengan ada seorang dari Yordania menyampaikan pertanyaan kepada Hadrat Amirul Mukminin Khalifatul Masih kelima Ayyadahullahu Ta'ala Binasril Aziz, yakni kita telah membaca bahwa Imam Mahdi yang dijanjikan akan muncul di akhir zaman. Apakah kita sekarang benar-benar hidup di akhir zaman? Hadrat Khalifatul Masih Waqt telah menjawab pertanyaan ini sebagai berikut. Adapun zaman kita yang merupakan akhir zaman dan kedatangan Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi pada zaman ini, hal ini telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis bahwa Rasulullah SAW telah menubuatkan kedatangan tersebut. Al-Masih dan Mahdi di kalangan umat beliau pada akhir abad ke-13 Hijriah atau awal abad ke-14 Hijriah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya adalah Allah Ta'ala yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Allah Ta'ala yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Allah Ta'ala bersemayam di atas aras. Tidak ada bagimu seorang penolong dan pemberi syafaat selain Allah Ta'ala. Apakah kamu tidak merenungkannya? Ayat ini menyatakan bahwa umat Islam akan terus melemah di dunia selama 1000 tahun. Setelah itu, sesuai dengan nubuatan Nabi Muhammad SAW, akan muncul seorang pejabat yang akan mengembalikan kejayaan Islam di dunia, dan Islam akan kokoh kembali. Nabi Muhammad SAW telah menyatakan 3 abad pertama Islam sebagai abad terbaik, dan telah ditakdirkan bahwa 1000 tahun naiknya iman ke surga pasti akan dimulai setelah 3 abad tersebut. Oleh karena itu, setelah 1300 tahun, kebangkitan agama Islam telah ditakdirkan, yang hanya dapat terjadi melalui kemunculan Mahdi dan Al-Masih. Hal ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kedatangan Al-Masih dan Imam Mahdi sebagaimana kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surah Jumu'ah sebagai berikut: wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Artinya adalah, dan dia akan membangkitkannya juga pada kaum lain dari antara mereka yang belum bertemu dengan mereka. Pada saat turunnya ayat ini, ketika para sahabat bertanya, Nabi Muhammad SAW meletakkan tangan beliau di bahu Hadrat Salman Al-Farsi radhiyallahu anhu dan berkata, ketika iman telah naik ke bintang Suraya, satu orang atau banyak orang keturunan Persia akan menegakkan kembali iman di dunia. Hadis riwayat Bukhari dalam tafsir surah Al-Jumu'ah. Dengan kata lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan kedatangan laki-laki keturunan Persia ini, yang melaluinya iman ditakdirkan untuk ditegakkan kembali di dunia pada akhir zaman, dan kemuliaan Islam akan dipulihkan, seolah-olah itu adalah kedatangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Lalu Hadrat Nikmatullah Wali Rahmatullah Alaihi, seorang tokoh iman yang dihormati, yang memiliki karunia penglihatan, menulis dalam kasidah Persianya yang terkenal tentang kondisi zaman akhir. Beliau menyatakan bahwa ketika gaindra
yaitu 1200 tahun, telah berlalu. Dia melihat hal-hal aneh dan menakjubkan terjadi. Dia melihat Imam Mahdi dan Al-Masih pada masa itu berkuda sebagai raja. Terdapat di dalam Muhammad Ismail Sahid Al-Arba'in fi Ahwal Al-Mahdiyin, halaman 2, 1268 Hijriah. Hadrat Shah Waliullah Muhaddis Delwi rahmatullah alaihi pada tahun 1176 Hijriah sebagai berikut, yang artinya adalah, Tuhanku telah memberitahukanku bahwa hari kebangkitan sudah dekat dan kemunculan Imam Mahdi sudah dekat. Terdapat di dalam Al-Tahhimat Al-Ilahiyah volume 2 Tabhim nomor 147 tahun 1936 Masehi. Lagi pula Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi alaihissalam telah menguraikan hal ini dengan sangat jelas di berbagai tempat dengan menyatakan bahwa ini adalah akhir zaman, di mana Hadrat Masih Maud dan Imam Mahdi telah ditahbiskan sebelumnya untuk diutus melakukan reformasi pembaharuan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadrat Masih Maud salam wa Imam Mahdi juga telah bersabda, tetapi Al-Quran mengatakan kepada kita bahwa Tuhan adalah pencipta abadi yang jika Tuhan menghendaki dapat menghancurkan langit dan bumi miliaran kali dan menciptakannya kembali seperti sebelumnya. Tuhan telah memberitahu kita bahwa umat manusia saat ini berasal dari Adam, nenek moyang kita yang datang setelah ras sebelumnya. Dan umat manusia ini berumur 7.000 tahun. Dan 7.000 tahun ini bagi Tuhan sama seperti 7 hari. Adalah untuk manusia telah ditetapkan oleh hukum ilahi bahwa setiap ras mempunyai umur 7.000 tahun. Dan untuk menekankan fakta ini, bahwa 7 hari telah ditetapkan bagi manusia. Dengan demikian, waktu yang ditetapkan bagi anak cucu Adam adalah 7.000 tahun. 5 diantaranya telah lewat pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai dari kata-kata surah Al-Asr. Saat ini 6.000 tahun dari era ini telah berlalu dan masih ada 1.000 tahun lagi. Telah dinubuatkan tidak hanya oleh Al-Quran Karim, tetapi juga oleh banyak kitab suci sebelumnya, bahwa utusan terakhir yang akan muncul dalam rupa Adam dan akan diberi nama Mesiah dan akan muncul pada akhir milenium ke-6, sama seperti Adam lahir menjelang akhir hari ke-6. Semua tanda-tanda ini seharusnya cukup bagi orang-orang yang berakal. Menurut Al-Quran dan kitab suci lainnya, 7 milenium dibagi sebagai berikut. Milenium pertama untuk penyebaran bimbingan dan kebaikan. Milenium kedua dominasi setan. Milenium ketiga untuk penyebaran bimbingan dan keutamaan. Milenium keempat dominasi setan. Milenium kelima untuk penyebaran kebaikan. Ini adalah milenium di mana junjungan kita Nabi Muhammad SAW muncul untuk mereformasi umat manusia dan setan dibelenggu. Milenium ke-6 untuk pelepasan dan dominasi setan. Milenium ini berlangsung dari akhir abad ke-3 era Islam hingga awal abad ke-14. Milenium ke-7 demi keagungan Tuhan dan Al-Masihnya, penyebaran keutamaan dan keimanan serta kesolehan, tegaknya keesaan Tuhan dan ibadah ketuhanan serta dominasi segala keutamaannya. Kita sekarang berada di awal milenium ke-7 dan tidak ada ruang bagi Al-Masih lain yang datang setelah ini, karena hanya ada 7 milenium yang semuanya telah terbagi menjadi baik dan jahat. Semua nabi telah membicarakan pembagian ini baik secara sepintas maupun secara rinci. Namun Al-Quran telah menyebutkannya dengan sangat jelas, dan dari sini kita menyimpulkan nubuatan tentang Hadrat Masih Maud dan Imam Mahdi di akhir zaman. Sungguh luar biasa bahwa semua nabi dengan satu atau lain cara telah meramalkan masa depan Al-Masih dan kejahatan Dajjal.
Faktanya, tidak ada nubuatan lain yang dibuat sedemikian sering dan konsisten seperti itu. Terdapat di dalam Ceramah Lahore Rohani Khazain volume 20 halaman 184 sampai dengan 186. Lalu di tempat lain, Hazrat Imam Mahdi telah berkata, bukti lain kesahihan kenabian beliau adalah kitab suci seluruh nabi dan Al-Quran menunjukkan bahwa sejak Adam hingga akhir zaman, Allah telah menetapkan umur dunia adalah 7.000 tahun dengan periode 1.000 tahun baik untuk terang kebaikan maupun untuk kegelapan. Dengan kata lain, ada masa di mana kebenaran akan menang dan ada masa di mana kejahatan dan kesesatan berkuasa. Menurut kitab suci ilahi, kedua zaman ini dibagi menjadi periode masing-masing 1.000 tahun. Kemudian tibalah milenium kelima yang merupakan zaman bimbingan kemunculan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi pada milenium ini. Melalui beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah menegakkan kembali tauhid di dunia. Fakta bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam muncul di milenium yang telah ditakdirkan untuk mendapat petunjuk sejak kekekalan dan sudah cukup untuk membuktikan bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berasal dari Tuhan. Ini bukan hanya pandangan saya saja, namun semua kitab suci ilahi memberi kesaksian mengenai hal ini. Fakta ini juga membuktikan keautentikan klaim saya sebagai Hadrat Masih Maud dan Imam Mahdi alaihissalam, karena menurut pembagian periode ini, milenium ke-6 adalah masa kegelapan dan kejahatan. Periode 1.000 tahun ini dimulai 300 tahun setelah hijrah dan berakhir pada pergantian abad ke-14. Nabi Muhammad SAW telah menunjuk orang yang termasuk dalam milenium ke-6 sebagai gerombolan yang sesat. Milenium ke-7 yang kita jalani adalah masa terang dan bimbingan. Karena ini adalah milenium terakhir, maka tidak dapat dihindari bahwa Imam Mahdi akhir zaman akan lahir pada pergantian milenium ini. Setelah beliau, tidak ada imam dan al-masih kecuali yang datang menurut rupanya. Karena pada milenium ini, dunia akan berakhir seperti yang telah disaksikan oleh semua nabi. Imam ini yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala sebagai al-masih, sebagai Masih Maud, dan Imam Mahdi adalah mujadid, pembaharu abad ini, dan juga milenium terakhir. Bahkan umat Nasrani dan Yahudi pun sepakat bahwa terhitung sejak zaman Adam, milenium yang sekarang adalah milenium ke-7. Allah Ta'ala telah menyingkapkan kepadaku zaman Adam yang dihitung berdasarkan nilai surah Al-Asr. Hal ini pun membuktikan bahwa kita kini berada pada milenium ke-7. Semua nabi sepakat bahwa Hadrat Masih Maud dan Imam Mahdi akan lahir pada akhir milenium ke-6 dan muncul pada pergantian milenium ke-7. Karena dialah yang terakhir datang sebagaimana Adam yang pertama. Terdapat di dalam ceramah Sialkot Rohani Khazain volume 20 halaman 207 sampai dengan 208. Maka ini benar-benar merupakan hari-hari akhir di mana sesuai dengan nubuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala telah menunjuk putra rohani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan pengikut setia beliau, Hadrat Masih Maud dan Imam Mahdi sebagai Khotamul Khulafa, yaitu penerima daripada akhir zaman untuk menghidupkan Islam kembali. Itulah para pendengar berita ilahi yang dapat disampaikan berkenaan dengan Imam Mahdi datang di akhir zaman di milenium yang ke-7. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya dan kita dapat bergabung ke dalam bahtera hajat Imam Mahdi alaihissalam di akhir zaman ini sesuai dengan apa yang telah difirmankan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dan nubuatan sabda Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.